2 minggu setelah dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun tak lama kemudian, memori banding itu dicabut atas permintaan dari Ahok. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan. Tangis istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Veronica Tan, pecah ketika membacakan surat pencabutan memori banding yang ditulis langsung oleh Ahok. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam surat yang ditulis di balik jeruji itu, Ahok menyatakan berterima kasih kepada simpatisannya atas dukungan selama ini. Namun Ahok berpesan untuk menyudahi segala aksi karena ingin menjalani masa-masa sunyi di balik jeruji besi. Ahok mengaku ikhlas menjalani hukuman yang dijatuhkan majelis hakim. Tidak ingin ada pergolakan di antara masyarakat menjadi salah satu alasan kenapa Ahok menarik memori banding yang sempat diajukan kuasa hukumnya Senin sore 22 Mei lalu. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa. Apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Meski kliennya sudah legowo dan mencabut banding, kuasa hukum Ahok Rolas Sitinjak terkesan masih mempermasalahkan sejumlah hal dalam proses peradilan. Ahok dan tim kuasa hukum merasa lelah menjalani sidang yang mengesampingkan saksi, alat bukti, serta saksi ahli yang diajukan pihak Ahok. Kuasa hukum Ahok lainnya, Iwayan Sudirta, mengatakan adanya dugaan upaya politisasi dalam kasusnya menjadi salah satu pertimbangan Ahok mencabut memori banding selain alasan untuk menjaga konstelasi keamanan nasional. Wayan juga mengatakan terlalu banyak tekanan dan intervensi dalam peradilan sidang Ahok. Kalau suasana dan situasi kepentingan bangsa ini kondusif dengan dia banding, nggak mungkin dicabut. Mencabut ini dengan jadi ada perkembangan luar biasa. Jadi terakhir sebelum pencabutannya ada perkembangan luar biasa, tekanan terhadap. Ya semua orang tahu itu. Saya tidak tahu Pak, siapa yang menekan Basuki Semua orang Cahayapurnama? tahu, semua orang tahu. Siapa? Cuman orang nggak berani bicara. Begitulah situasi ini sekarang. Lalu apakah proses hukum Ahok sudah selesai dan ingkrah? Proses hukum Ahok masih terus berjalan selama jaksa belum mencabut memori banding yang diajukannya. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan secara yuridis langkah ini membuktikan bahwa Ahok mengaku bersalah dan menerima tuduhan yang disangkakan hakim terhadapnya. Tentunya jaksa yang selama juga banding akan melakukan pengkajian tentang relevansi dan urgensinya upaya hukum banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jika ditarik ke belakang, langkah pencabutan banding ini tentu berbanding terbalik dengan sikap Ahok 2 minggu sebelumnya ketika ia menyatakan akan mengajukan banding atas vonis yang diterimanya. Setelah bermusyawarah dengan tim penasihat hukum saudara? Sudah Yang Mulia. Ya. Kami akan melakukan banding nanti. Melakukan banding? Ya. Untuk jaksa? Kini Ahok sudah secara resmi mencabut memori banding yang telah diajukannya. Publik pun dibuat bertanya-tanya. Apakah langkah ini sebagai bentuk pengakuan Ahok terhadap dakwaan yang dituduhkan terhadapnya sekaligus menghindari peluang penambahan hukuman? Atau justru bentuk keputusasaan terhadap sistem peradilan yang berjalan? Suci Bancin, CNN Indonesia. Ya, Ahok batal banding ini juga mungkin mengagetkan terutama bagi Anda para simpatisan dari Basuki Cahayapurnama. Kita akan ulas lebih dalam lagi apa sebenarnya dibalik dari dicabutnya banding terhadap ataupun banding oleh Basuki Cahayapurnama. Saya ingin ke Mas Arswendo pertama ini untuk terkait. Ini kalau bicara mengenai Ahok, Mas Ars, ini kalau dari kemudian apa yang Anda lihat, Mas Arswendo mungkin kan juga punya pengalaman yang sama begitu dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Apakah ini kemudian menjadi keputusan yang tepat atau justru Anda punya pendapat lain?
Saya kira dalam 2 minggu Ahok, Basuki Cahayapurnama ini udah tahu realitas yang dia hadapin, udah cepet dia cepetan itu ya, daripada meskipun alasannya dan itu mungkin benar juga nanti ribut, nanti bisa naik turun lagi, ininya udahlah gua jabanin aja 2 tahun ini. Menurut saya ini jawaban yang tepat, sikap yang baik. Kenapa kemudian ini menjadi tepat, Mas Arswendo? Daripada berisiko lagi, berisiko bertambah hukumannya ketika dibanding nanti? Hukumannya, berisiko kalau bertambah. Nanti ada yang ini, ada demo lagi. Berkurang ada demo lagi juga. Dia nggak mau hitung kancing lah. Ini lebih bebas, enggak, kurang, enggak. Dia nggak bisa main yang lainnya. Ya udah, yang ini aja kita jalani. Dan menurut saya iyalah harus ada pencerahan ke arah itu. Bahwa itu ternyata belum bisa meredakan semuanya, ya kita lihat. Tapi paling tidak sekarang pun nggak terlalu banyak berita-berita tentang ini lagi. Artinya yang dulu beramai-ramai fan-nya yang kepingin dia dibebaskan atau berada di luar penjara, lilin, balon dan segala macam, atau juga yang anti, yang sekarang kontra pun juga agak diam ya belakangan ini. Iya. Karena realitasnya mereka udah, ya udahlah, ini nggak bisa ditarik ulurkan, lebih dimainkan lagi, udah 2 tahun gua terima, gua jabani 2 tahun, it's okay. Tapi ada tidak pesan yang kemudian Anda tangkap, Mas Arswendo, dari apa yang dilakukan oleh Ahok ini dengan mencabut bandingnya sendiri? Kalau saya cuma satu, dia melihat bahwa ini realitasnya dia udah lihat. Dulu pun saya di sini saya bilang, kalau dalam teater dia melihat langkah yang tidak dilihat orang-orang. Nah, dia sekarang memainkan itu. Makanya mungkin kita kaget. Yang, loh kok dia merasa diperlakukan gitu, apa dia mengaku bersalah? Iya, dia sudah mengaku ke arah itu. Tapi apakah putusan yang dia terima itu harus berarti benar? Belum tentu. Nah, inilah frase-frase pengertian-pengertian, idiom-idiom yang sekarang sedang diperbincangkan dalam keadaan yang relatif sudah tenang. Apakah ini juga mungkin ada indikasi misalnya ketika masa pro Ahok ini menangkapnya sebagai upaya ataupun pernyataan dari Pak Basuki sendiri bahwa ya memang tidak lagi percaya terhadap hukum di Indonesia? Bisa dikatakan begitu, cuman ya bukan tidak percaya, tapi menawar lagi, mempertanyakan, loh ini sebenarnya kayak apa sih? Yang pastinya gimana? Ya nanti kalau begini tiba-tiba 5 tahun, tiba-tiba ini kan bisa terjadi gitu, atau bahkan kena pasal yang lain lagi bisa. Pengadilan tinggi pun bisa mengadili tersendiri dan memutuskan bisa. Misalnya sampai dengan penggunaan pasal yang bukan 156 atau bukan 156 misalnya. Kemungkinan itu toh ada aja. Baik, Mas Bambang, agak sulit kemudian nalar kita seolah-olah menerima begitu saja mungkin ya, apalagi bagi para simpatisan Ahok ini terkait dengan vonis cabut bandingnya Pak Ahok ini tanpa kemudian kita ada mencium aroma lain, misalnya tekanankah dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian Mas Bambang tangkap atau ada perspektif lain dari Anda? Bahkan sebelum ada putusan pengadilan itu sebetulnya kita di kalangan wartawan sudah tahu bahwa ada tekanan ya besar untuk supaya Ahok tidak banding. Dari siapa itu, Mas Bambang? Itu dari tidak hanya dari pihak lawan, tetapi juga dari bahkan pihak-pihak yang selama ini mendukung, tapi mempunyai kepentingan politik jangka panjang yang lebih jangka panjang. Dalam kata menurut saya mereka akhirnya merasa lebih baik Ahok dikorbankan lah kasarnya begitu. Dan saya merasa pihak keluarga juga sudah merasakan tekanan itu. Dan memang pada awalnya saya termasuk yang berharap Ahok banding. Dan karena menurut saya ini ada persoalan yang penting. Tapi saya sangat menghormati dan bahkan bisa memahami dan kagum bahwa Ahok memutuskan demikian. Karena kalau kita orang yang suka belajar filsafat tuh ingat kasus namanya cerita Apologia. Kasus antara Sokrates yang mengecewakan murid kesayangannya Plato. Karena Sokrates, karena dia sering ngomong yang menyebalkan orang-orang dan itu sangat didukung anak-anak muda, akhirnya dia dihukum melalui pengadilan sesat. Dihukum mati. Dihukum mati, tapi ada waktu itu murid-murid Plato bilang, ini kan pengadilan sesat, kamu kabur aja. Tapi Sokrates bilang, nggak bisa, nanti kalau kita harus menghormati hukum. Sehingga dia minum racun sebagai hukuman matinya. Jadi itu satu sifat Sokrates ya. Dan oleh karena itu saya kira Ahok, simbol lilin itu jadi pas benar buat Ahok. Karena itu mengatakan lilin itu kan memberi penerangan pada yang lain dengan mengorbankan dirinya. Artinya kalau Anda lihat ada kepentingan-kepentingan politik jangka panjang. Jangka panjang misalnya kita bisa kaitkan dengan Pilpres 2019 kah? Ya gampangnya beginilah ya. Ahok pasti merasa salah satu yang membuat dia berat mungkin misalnya
apa dampak dia pada sahabatnya Presiden Jokowi. Masalahnya tuh kan gini, Ahok karena dia gubernur DKI, manfaat yang kita dapat dari kehebatan Ahok sebagai pemimpin itu terbatas pada warga DKI yang 7 juta pemilih. Sementara ucapan-ucapan dia yang katanya menyinggung itu medannya itu 100 lebih juta pemilih. Jadi kalau dalam hitungan pragmatis politik, ini manfaatnya terbatas di sini. Ahok lihatnya gitu. Saya sih solusi saya waktu itu saya pikir, oh ya Ahok kalau keluar jadiin menteri aja supaya manfaatnya juga buat nasional kan. Tapi ya udahlah, itu udah pilihan Ahok, kita hormati. Dan seperti kata Mas Arswendo, saya sepakat kelihatannya juga memang suhu jauh menurun ya. Cuma saya tetap akan mengatakan, tetap saya menganggap itu keputusan Sokrates. Artinya tetap pengadilannya sesat. Bukan Ahok mengaku salah, tapi Ahok ya kalau ini pengadilan ini sesat, tapi ya untuk kebaikan bangsa yang lebih besar, itu satu kepahlawanan. Kita tahan dulu Mas Bambang dan juga Mas Ars, usai jeda kita akan kembali membahas mengenai Ahok yang mencabut bandingnya. Tetaplah bersama kami di Prime News. Anda kembali di Prime News, kita masih bahas kembali di balik vonis banding Ahok yang kemudian dicabut bersama dengan Mas Bambang dan juga Mas Arswendo. Tadi kita tertahan terkait dengan pembahasan ini. Mas Bambang, bicara mengenai jangka panjang, kepentingan politik jangka panjang dari apa yang dilakukan oleh Ahok, apa implikasi politiknya kemudian untuk tahun 2019 dan juga untuk pemerintah atau mungkin untuk orang-orang yang kontra dengan pemerintah? Saya pikir yang jelas mereka yang punya ambisi-ambisi 2019 tuh banyak yang merasa lega karena Ahok seolah-olah udah out dari kompetisi situ kan. Satu saingan hilang gitu seolah-olah. Satu saingan yang potensial ya, yang kuat itu soal hilang. Tapi menurut saya sebetulnya itu bisa kurang akurat. Sebetulnya Ahok itu makin dihukum makin kuat menurut saya secara politik karena dia kan dizolimi. Di Indonesia itu kan kalau kita mau investasi politik kita harus memberikan kesan dizolimi oleh kekuasaan. Ya. Baru nanti banyak dukungan. Itu malah akan banyak dukungan. Jadi menurut saya nih mungkin mereka yang sekarang senang dengan Ahok dihukum, wah itu mungkin akan kecelek akhirnya perhitungannya. Ya politik tuh ya begitu gitu loh. Di sisi yang lain saya juga lihat kepemimpinan Pak Jokowi ini memang jadi semakin mirip dengan pemimpinan Raja Jawa ini ya. Jadi mesti punya ketegaan gitu. Seperti ketegaan terhadap ketegaan Ahok misalnya ini. Iya, seperti ketegaan dulu kalau di cerita wayang kan mengorbankan Gatot Kaca supaya menang perang Mahabharata gitu ya, atau ya seperti itulah gitu loh. Nah, ini lebih ahlinya Mas Arswendo. Mas Ars, ada ketegaan begitu dikatakan oleh Mas Bambang, kemudian juga tadi kita dengarkan kalau misalnya terkesan dizolimi akan banyak dukungan. Ini memang terbukti begitu. Banyak sekali aksi 1000 lilin cahaya dan lain sebagainya. Anda melihat juga ini sebagai akhirnya kemudian para pendukung Pak Ahok ini yang begitu setia, ini justru bisa menjadikan satu poin lebih nanti untuk Pak Ahok katakanlah ketika nanti dia bebas misalnya. Dianggap sebagai pahlawan begitu ya? Ya sekarang pun masih begitu. Artinya sampai dengan benar-benar terbukti bahwa Ahok ini nggak benar. Nggak benernya misalnya korupsi. Nggak benernya misalnya dia benar-benar menista itu. Yang benernya misalnya dia kena kasus-kasus soal cewek, soal perempuan, soal dan lain sebagainya. Selama itu tidak bisa dibuktikan secara real, saya kira dia makin moncer. Dia tersembunyi, iya. Saya setuju dengan Bung Bambang tadi. Dengan dia tidak berada di lampu terang, tidak di panggung ini, yang kepingin jadi pejabat tinggi atau mau kepingin wapres atau kepingin yang perhitungannya ke arah sana, mungkin udah lega. Nah, mungkin ini juga termasuk mempengaruhi. Tapi kalau saya melihatnya lebih pada pribadinya beliau ini bisa apa sih artinya cuma 2 tahun kan nggak terlalu lama ya kan. Dan juga yang dianggap kesalahannya itu kan semua orang bisa lihat videonya dan bisa menyimpulkan sendiri. Nah, kedewasaan masyarakat ini sebetulnya yang dari awal saya bilang ini yang luar biasa. Luar biasa benar, tiba-tiba muncul lilin, biar yang simpati, tiba-tiba mungkin bunga, tiba-tiba apa aja, apakah lilin itu simbol dari ini? Tentu yang nggak suka juga bisa bilang ini simbol yang lainnya lagi, tapi paling tidak wacana-wacana itu muncul, dinamika berpikir masyarakat itu benar-benar ditempatkan untuk ini kamu mengambil sikap, kamu bisa
dengan kasus Ahok hampir semuanya bersuara. Dengan sikap dari Pak Ahok yang kemudian mencabut banding, ini kan tentu mematahkan harapan dari para pendukung Pak Ahok. Anda melihatnya seperti apa? Kemudian aksi-aksi ini tidak muncul lagi? Anehnya begini, ini karena sudah antara fan-nya ini, Ahokernya ini udah nggak bisa. Apapun juga yang diputuskan Ahok, mereka akan, wih ini paling tepat, ini hebat. Nih. Misalnya tetap banding gitu, mereka ya, wih memang harus kebenaran harus ditegakkan bangsa gitu-gitu lah. Ya, sama kan seperti waktu Ahok dulu Partai Independen didukung. Ternyata akhirnya pindah ke jadi dia didukung juga. Udah 1 juta. Iya benar berani. Nah, itu hanya bisa dilakukan selama orang masih percaya dia nggak korup. Iya betul. Yang tadi dikatakan oleh Mas Arswendo. Mas Bambang, melihat kemudian publik tentu tidak bisa lepas bahwa terkesan pemerintah, katakanlah Presiden Joko Widodo begitu ya, agak meninggalkan Pak Ahok begitu di kasus ini. Nah implikasinya untuk 2019, mungkinkah kita belum tahu ya seperti apa dinamika politiknya ke depan. Kalau memang nanti akhirnya memang terkesan seperti itu, apakah yang kemudian terjadi masa ini, orang-orang yang kemudian pro Ahok, ya mungkin juga kebanyakan juga pro Jokowi juga, ini untuk 2019 agak meninggalkan Pak Jokowi nanti di Pilpres? Ya ini masih banyak kemungkinan ya. Salah satunya misalnya kalau keadaan ternyata kondusif, bukan tidak mungkin Jokowi melakukan keputusan berani memberi gerasi pada Ahok, ya kan? Itu akan satu ujian lagi bagi kedewasaan politik kita gitu. Dan kedua juga sekarang kan banyak sekali proyek-proyek besar dari Pak Jokowi ya, yang diharapkan selesai pada akhir 2018 atau awal 2019. Kalau itu semua atau sebagian besar jadi, sebetulnya itu Jokowi nggak perlu kampanye lagi, iya kan? I don't have to say janji, bukti aja nih. Silakan. Itu kan kekuatan Ahok juga sebetulnya. Kalau dia tidak dikenakan pasal-pasal hukum yang sebetulnya nggak ada kaitannya gitu. Itu dia memberikan bukti. Itu kuat sekali. Itu nggak bisa dilawan oleh siapapun ya. Tinggal masalahnya itu bisa nggak sesuai target ini semua proyek-proyek pembukaan itu selesai. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi kerja keras seperti sekarang, rasanya sih kemungkinan itu berhasil cukup tinggi. Sesuai target. Mas Arswendo gimana, ada pendapat mengenai kemudian 2019? Kayak gimana nih kalau kacamata Mas Arswendo? Yang mungkin frase Raja Jawa, frase mengorbankan gitu, saya agak tidak sepakat. Dalam artian begini, tidak mungkin lah dikorbankan dalam pengertian, udahlah, lu biar gua selamat, lu kesana sendiri, masuk sendiri. Kemungkinan besar enggak. Ini pandangan saya. Jadi apa yang Anda lihat, Mas? Ada sesuatu perimbangan-perimbangan yang sekarang ini sedang berjalan. Karena tidak... misalnya gerasi itu bisa juga, Mas. Gerasi misalnya. Atau memang dia simpan. Biarlah nanti masyarakat, biarlah waktu yang akan menjawab ini sendiri. Seperti tadi Anda sudah singgung dengan bagus. Kalau fan-nya ini masih bertahan selama 2 tahun dengan ini, dengan kembali. Nggak mungkin tiba-tiba harus antara Pak Jokowi dengan Pak Basuki terjadi, wah lu ninggalin gua, lu ngorbanin. Enggak. Justru budaya Jawa tidak mungkin begini. Jadi ada tujuan yang lain? Ada yang dinamikanya nanti mungkin baru terjawab 1-2 tadi dengan gerasi. Malah menurut saya, apakah gerasi, apakah memberi jabatan tertentu di kabinet misalnya, enggak. Tidak harus biarlah membuktikan untuk jawara sendiri untuk ini. Nah itu baru dramatisasi, ini keceleknya rame-rame. Mereka yang, wah nanti berantem nih berdua nih gini. Enggak. Mas Arswendo ada pandangan yang lain mungkin? Mas Bambang, sorry. Iya, kalau menurut saya sih mereka memang bersahabat besar ya. Dan saya kira kan ini kan bukan keputusannya bukan Jokowi yang memutuskan. Ini kan yang memutuskan kan Ahok. Nggak bisa pendukung Ahok itu menyalahkan Jokowi. Iya, betul. Iya kan? Karena Jokowi sendiri sudah mengatakan agar menghormati semua proses hukum. Ya, tapi Ahok memilih proses hukum ini. Ya, jadi untuk justru menurut saya dengan seperti ini sebetulnya dia membebaskan Pak Jokowi dari dituduh itu baru benar meninggalkan Ahok gitu. Jadi memang ada banyak sekali kemungkinan yang kemudian kita bisa terjadi mungkin dalam waktu 2 tahun terakhir, 2 tahun ke depan nanti terkait dengan apa yang dibalik
banding Pak Ahok yang kemudian dicabut sendiri dengan berbagai alasan. Kita akan tunggu nanti seperti apa. Tapi yang jelas ini cukup menarik sekali perbincangan kita malam hari. Tapi memang waktunya terbatas, Mas Bambang. Kita perpanjangannya nggak apa-apa. Sampai sahur menjelaskan. Mas Bambang, terima kasih. Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior, dan juga ada Mas Arswendo Atmowiloto, budayawan. Nanti kita juga akan ketemu lagi, Mas. Nanti ada epilog juga. Bisa jeda berikut. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ahok tidak jadi naik banding. Ahok memang tidak ingin hitung kancing. Karena kancing itu bisa lurus, bisa miring. Kalau hukumannya nanti naik, malah banyak yang panik. Kalau hukumannya turun, nanti ada yang tertegun. Kalau hukumannya sama, 2 tahun misalnya, ada yang demo. Entah dari pihak mana. Makanya Ahok terima bersih yang 2 tahun aja. Dilewati sambil menghitung hari atau sambil ngalamun mendengarkan desir daun yang rukun sambil mengubah lirik lagu. 2 tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. Pengen nyanyi sebetulnya. Ya, epilog dari Mas Arswendo tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Prime News akhir pekan pada malam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit dan juga Mas Arswendo Atmowiloto undur diri. Terima kasih, selamat malam.